anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini masih kita diberikan kesehatan. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan keselamatan seperti apa yang kita rasakan pada saat yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Iskandar Zulkarnain, SPDI. Saya mengajar di SMP N4 Pringgasela. Saya angkatan TGP Guru Penggerak, ya, angkatan 11 Kabupaten Lombok Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimbaskan, ya, tentang modul 1.4, yaitu pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, jadi budaya positif itu mungkin Bapak dan Ibu guru sudah mengenal yang namanya budaya positif. Salah satu contohnya seperti apa Bapak dan Ibu guru budaya positif? Salah satu contohnya, Pak Lukman, salah satu contoh budaya positif. Ya, bagus. Gerakan budaya nasional juga bagus. Terus ada yang lain? Silakan, ya. Pak Man Adri. Ya, jadi yang namanya budaya positif itu adalah kebiasaan siswa terkait dengan hal-hal positif yang tidak memberikan semacam contoh hadiah dan sebagainya. Kebiasaan ini adalah berdasarkan dari dalam hati siswa, sehingga kapanpun siswa itu ada atau tidak ada bapak ibu gurunya mengamati, anak-anak itu tetap melaksanakan namanya budaya positif. Jadi tidak ada embel-embel terkait dengan hal ini, ya, untuk siswa terkait dengan kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Ya, bagus, semuanya jawabannya benar. Dari ibu-ibu gimana, ibu-ibu, apa tentang budaya positif? Ibu Hasdin Mutyasari. Oke, bagus, ya, benar. Ya, jadi budaya positif itulah nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan oleh peserta didik kita, baik itu Bapak dan Ibu guru ataupun peserta didik yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah, Baik. Adapun tujuan memahami budaya positif di sini agar kita mengetahui bagaimana cara menuntun dan mengarahkan anak didik dalam menumbuh kembangkan karakternya. Yang selanjutnya adalah agar guru mampu menyelesaikan masalah tanpa mengintimidasi dan menjatuhkan salah satu pihak. Yang selanjutnya adalah agar terwujud lingkungan sekolah yang positif, yaitu suasana aman, nyaman, dan tentram. Selanjutnya adapun pengertian budaya positif. Menurut Kamus Besar, yang namanya budaya memiliki arti pikiran atau akal budi. Jadi berbudaya artinya memiliki budaya, sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan menciptakan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Sedangkan budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan keempat,
kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Baik, selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi perubahan paradigma atau ada istilahnya stimulus atau respon. Nah, jadi teori kontrolnya adalah di sini respon tingkah laku yang diwujudkan oleh suatu organisme yang hidup yang merupakan hasil rangsangan dari luar atau diri dalam, atau stimulus adalah segala sesuatu yang menyebabkan adanya bereaksi, misalnya bau makanan dan mulut atau dan sebagainya. Respon adalah tindakan tubuh. Baik, selanjutnya dalam memahami makna kontrol dijelaskan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Kemudian hari berkembang dan dinamika atau twist atau teori meluruskan bahwa miskonsepsi. Yang jadi di sini adalah ilustrasinya adalah stimulus atau realitas, sedangkan teori kontrolnya adalah di atas atau kebutuhan kita berbeda. Di sini stimulus responnya adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama, dan teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, makna disiplin. Jadi mungkin makna disiplin ini Bapak Ibu guru sudah tahu ya mengenai makna disiplin, tak asing lagi bagi kita. Jadi sesuai dengan Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan mewajibkan penguasaan lain, mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Selain itu juga Ki Hajar Dewantara mendefinisikan merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka adalah di sini juga merdeka itu jawabannya adalah norma atau dalam istilah tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Baik, selanjutnya nilai kebajikan atau universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sesuai dengan pendapat Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perubahan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya David Gosser juga mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. David Gosser dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalainya atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensinya disebut oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Jadi dihukum dengan penghargaan ini adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tidak memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi di sini salah satu contohnya adalah pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Kan kita memberikan penghargaan itu sama dengan kita memberikan hukuman. Itu akan dampaknya kepada siswa akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini tidak efektif. Penghargaan ini merusak hubungan. Penghargaan ini mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas siswa. Penghargaan mematikan kreativitas siswa. Penghargaan menghukum siswa. Selanjutnya, restitusi. Restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, restitusi itu juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid terpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu adalah suatu proses untuk mencari dan menawarkan solusi dari pelanggaran yang dilakukan sehingga muncullah kesadaran dari dirinya atau intrinsik. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi adalah penguatan. Restitusi adalah fokus pada bagaimana menciptakan solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna.
Selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya, keyakinan sekolah atau kelas di sini mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk mencurahkan pendapat-pendapat peraturan yang perlu disepakati di sekolah ataupun di kelas. Mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk dalam bentuk negatif menjadi positif. Salah satu contoh kalimat negatif itu, misalnya kalau kita membuat peraturan di sekolah, jangan membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimat negatif. Atau jangan mencubit temannya. Kita harus menerapkan kalimat yang positif. Salah satu contohnya, jangan membuang sampah pada tempat positif menjadi hormatilah orang lain. Baik, prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas, tinjau kembali daftar curhat yang sudah dicatat. Yang kedua selanjutnya adalah tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, ditempel yang mudah dilihat oleh warga kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama adalah bertahan hidup, penugasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima, atau kebebasan. Salah satu contohnya ketika anak sedang belajar, dalam contohnya di pelajaran matematika misalnya, anak tiba-tiba ada yang untuk. Nah, di sini adalah kita akan meninjaunya dari kebutuhan dasar manusia. Apakah dia butuh kasih sayang ataukah mereka butuh kesenangan ataupun kebebasan. Yang selanjutnya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Baik, selanjutnya penguasaan kebutuhan, pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini hubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi murid yang terampil, diakui atas potensi dan keterampilannya. Selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan. Di sini adalah kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya kesenangan, ya, kesenangan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Belasan menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Selanjutnya restitusi atau 5 posisi kontrol. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, jadi ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah ada namanya penghukum, ada namanya pembuat rasa bersalah, ada namanya teman, ada namanya pemantau dan manajer. Selanjutnya penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Artinya fisik di sini dalam artian kekerasan.
kekerasan nyata yang langsung melukai anak. Ada juga verbal, ya, atau non verbal itu juga istilahnya dengan kata-kata. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya, atau awas, kamu selalu saja yang salah, atau pasti selalu yang terakhir mengerjakan tugas. Di posisi penghukum ini, maka anak-anak akan memiliki karakter pendendam. Selanjutnya yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali terhadap kamu. Atau yang lain juga, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba, kalau orang tua kamu tahu, pasti orang tua kamu marah. Nah, dalam posisi ini siswa itu akan lebih pasif, artinya tidak akan memiliki kecenderungan untuk merubah dirinya. Bahkan mereka tidak merasa nyaman dalam belajar karena mereka memiliki karakter selalu bersalah. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayolah ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ingat, bantuan bapak selama ini. Jadi posisi di teman ini akan membentuk karakter siswa itu akan hormat terhadap satu guru saja, tidak akan menghormati orang lain. Yang namanya posisi teman ini, dia lebih cenderung mematuhi bapak ibu guru yang dekat saja sama mereka. Melainkan guru yang tidak pernah dekat sama mereka tidak akan pernah dihormati. Selanjutnya dari pemantau. Pemantau di sini adalah posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya, dengan posisi menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita tidak dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan pemantau adalah peraturannya apa? Jadi kamu ingat apa peraturan keyakinan kelas kita seperti apa? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sanksi dan konsekuensinya seperti apa? Nah, jadi di posisi pemantau ini juga siswa akan lebih cenderung kepada akan mematikan kreativitas daripada anak itu sendiri. Jadi kreativitas yang dimiliki oleh anak itu akan tertunda. Selanjutnya posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer ini adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi contohnya di sini seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Misalnya harus membuang sampah tidak pada tempatnya. Apakah kita panggil? Apakah kamu meyakini peraturan kelas kita? Apakah jika kamu melakukan kesalahan, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Kamu bersedia? Apakah meyakininya? Jika kamu memperbaikinya ini, apa yang menunjukkan menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi di posisi manajer ini adalah posisi yang tepat untuk mendidik anak, karena di posisi manajer ini akan
membuat siswa itu menjadi bertanggung jawab. Karena di posisi manajer ini adalah siswa akan menemukan solusi yang tepat untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan sebaliknya, guru memperbaiki kesalahannya, berarti posisi itu adalah masuk kategori penghukum. Ya, jadi seorang guru mencoba untuk memperbaiki siswa karakter siswanya itu termasuk adalah posisi penghukum, sedangkan siswa yang bisa guru yang memberikan motivasi dan sehingga siswa itu dapat menyelesaikan permasalahannya, maka disebut dengan posisi manajer. Selanjutnya restitusi atau segitiga restitusi. Di sini David Coulson dalam bukunya Restitution telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anak untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi. Nah, di sini proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas atau stability identity, ada juga yang dimana teorinya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Di sini adalah kata-katanya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita manusiawi, semua manusia pasti akan melakukan kesalahan. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita memiliki motivasi internal kepada siswa itu untuk bagaimana mereka menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Jadi posisi di teman ini akan membentuk karakter siswa itu akan hormat terhadap satu guru saja, tidak akan menghormati orang lain. Yang namanya posisi teman ini, dia lebih cenderung mematuhi bapak ibu guru yang dekat saja sama mereka. Melainkan guru yang tidak pernah dekat sama mereka tidak akan pernah dihormati. Selanjutnya dari pemantau. Pemantau di sini adalah posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya dengan posisi menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita tidak dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan pemantau adalah peraturannya apa? Jadi kamu ingat apa peraturan keyakinan kelas kita seperti apa? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sanksi dan konsekuensinya seperti apa? Nah, jadi di posisi pemantau ini juga siswa akan lebih cenderung kepada akan mematikan kreativitas daripada anak itu sendiri. Jadi kreativitas yang dimiliki oleh anak itu akan tertunda. Selanjutnya posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, jadi posisi manajer ini adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi contohnya di sini seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Misalnya harus membuang sampah tidak pada tempatnya. Apakah kita panggil? Apakah kamu meyakini peraturan kelas kita? Apakah jika kamu melakukan kesalahan, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Kamu bersedia? Apakah meyakininya? Jika kamu memperbaikinya ini, apa yang menunjukkan menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di posisi manajer ini adalah posisi yang tepat untuk
mendidik anak, karena di posisi manajer ini akan membuat siswa itu menjadi bertanggung jawab. Karena di posisi manajer ini adalah siswa akan menemukan solusi yang tepat untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan sebaliknya, guru memperbaiki kesalahannya, berarti posisi itu adalah masuk kategori penghukum. Ya, jadi seorang guru mencoba untuk memperbaiki siswa karakter siswanya itu termasuk adalah posisi penghukum, sedangkan siswa yang bisa guru yang memberikan motivasi dan sehingga siswa itu dapat menyelesaikan permasalahannya, maka disebut dengan posisi manajer. Selanjutnya restitusi atau segitiga restitusi. Di sini David Coulson dalam bukunya Restitution telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anak untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi. Nah, di sini proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas atau stability identity, ada juga yang dimana teorinya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Di sini adalah kata-katanya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita manusiawi, semua manusia pasti akan melakukan kesalahan. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita memiliki motivasi internal kepada siswa itu untuk bagaimana mereka menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, ini masuk semua nih ya, biar segar ya. Kita ngadakan SPI dulu ya. Kalau Bapak Guru bilang halo, kalian mengucapkan hai. Kalau Bapak Guru mengatakan hai, bilang kalian halo. Coba kita tes. Hai. Halo. Hai. Ya, terima kasih ya semuanya. Pintar-pintar semuanya. Baik, pada hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Pernah kalian mendengarkan kata keyakinan kelas itu? Pernah kalian mendengarkan? Iya, pernah. Keyakinan kelas itu contohnya seperti apa juga yang kalian pernah dengarkan? Apa? Yang dipercayai betul. Apalagi? Kesepakatan kelas. Jadi apa tujuannya kita membuat keyakinan kelas itu? Supaya kita memiliki motivasi belajar. Selain itu juga kita memiliki nilai positif, yaitu nilai bertanggung jawab. Ya, jadi itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas, atau kalian ingat yaitu kesepakatan kelas. Jadi dalam kesepakatan kelas itu kita membuat ya nilai-nilai atau budaya positif di sini. Budaya positif, bukan dengan nilai negatif. Salah satu contohnya budaya positif itu seperti apa? Yang pertama, membuang sampah pada tempat
Sedangkan negatifnya contohnya seperti jangan membuang sampah sembarangan. Itu namanya kalimat negatif. Jadi dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu tidak diperbolehkan menggunakan kalimat seperti itu. Kita mempergunakan dengan kalimat yang positif. Jadi pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, nanti setelah keyakinan kelas itu berubah menjadi kesepakatan kelas kita selama proses belajar mengajar di sekolah. Tentunya dengan keyakinan kelas ini bukan di sekolah saja kalian taati, tetapi di rumah juga kalian harus menerapkan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik. Jadi di sini keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pertanyaan unit pesan yang mudah diingat, mudah dipahami, dan harus diterapkan di dalam sekolah. Ya, baik. Jadi kalian sudah siap membuat keyakinan kelas? Kalian sudah siap? Siap. Nanti Bapak Guru akan berikan kalian kertas keynote, ya. Keynote ini Bapak Guru akan memberikan kalian menulis keyakinan kelas apa yang perlu kita sepakati, ya. Nah, setelah itu nanti kalian Bapak Guru suruh kalian untuk menempelnya di depan. Kalian sudah siap? Siap. Siap. Oke, kalau gitu kita Bapak Guru akan bagikan. Ya. Ya, kalian tulis menurut keyakinan kalian yang harus diterapkan dalam kelas, ya. Ya, ditulis di jangan ya. Yang kalian keyakinan kelas kalian sepakati itu, ya. Kita sendiri nggak ada perlu. Gimana anak-anak sekalian semuanya? Apakah keyakinan kelasnya sudah ditulis? Baik, jadi langkah selanjutnya adalah kalian akan menempel keynote itu di papan yang sudah Bapak Guru siapkan untuk membuat keyakinan kelas kita. Silakan, ya. Ayo, silakan dimulai dari sebelah sana, ya. Ya, maju. Yang satu persatu, ya. Ayo, silakan. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya.
lanjut. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut. Baik, jadi kalian sudah menyampaikan keyakinan kelas menurut kalian ya. Baik, kita baca dulu ya satu persatu di sini. Nomor 1, buang sampah pada tempatnya. Juga bagus. Lagi, berperilaku jujur. Selanjutnya, menghormati teman. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, dan sebagainya. Berperilaku jujur, menghormati teman, menjaga kebersihan. Ya, bagus semuanya ya. Ya, jadi sudah kalian banyak para deklarasi tentang budaya positif kalian sudah tulis di depan. Selanjutnya perlu kita simpulkan ya. Perlu kita simpulkan. Jadi baik anak-anak sekalian, jadi setelah kita teliti dengan sesama hasil kalian dari membuat kesepakatan kelas itu, ternyata di sini kita simpulkan ya, dari kesepakatan kalian itu kalian akan menyepakati untuk peraturan kelas kalian ya. Yang pertama adalah menghargai teman ya. Jadi menghargai teman itu salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada teman untuk berkarya. Berlaku jujur, artinya berlaku jujur itu juga membuang sampah pada tempatnya. Tidak mencontek dalam pembelajaran, itu berperilaku jujur. Selanjutnya bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Jadi kalian ketika diberikan PR, diberikan tugas sama bapak dan ibu gurunya, kalian harus menyelesaikannya tepat waktu. Selanjutnya berbicara dengan sopan. Jadi berbicara jangan sampai kita menyakiti teman-teman kita, baik secara verbal ataupun non-verbal. Verbal itu artinya dengan jarak, dengan kata-kata, dengan kata menyakiti teman kita dengan kata-kata. Selanjutnya kalau non-verbal itu dengan perilaku melakukan tindakan fisik atau memukul temannya itu tidak boleh ya. Jadi ini artinya juga kita menghormati teman kita, juga berbicara dengan sopan. Oke ya, itu kesepakatan kelas kita. Selanjutnya adalah kita membuat kesepakatan kita bersama. Selanjutnya kesepakatan atau keyakinan kelas sudah kita buat. Selanjutnya kita akan menandatangani kesepakatan kelas kita bersama. Silakan maju ke depan. Sini tulis nama dan tanda tangan. Silakan.
sekali. Sangat penting sekali. Menunggu panjang jawab. Menumbuhkan motivasi.